Baik, terima kasih. Kali ini kita akan mulai membahas tentang membangun jaringan pada skema network infrastruktur engineer. Adapun topologi dari skema network infrastruktur engineer ini adalah sebagai berikut. Jadi, secara garis besar, tujuan dari jaringan network infrastruktur engineer ini, seperti yang terlihat pada gambar ini, adalah untuk mendistribusikan 3 buah layanan yang berbeda dengan menggunakan sebuah kabel, yang mana kabel tersebut nantinya akan terhubung dengan jaringan besar. Untuk detailnya adalah sebagai berikut. Jadi kalau misalnya saya perbesar di sini, nah di sini yang kami sebut sebagai jaringan besar itu adalah ini. Mulai dari router 1, router 2, router 3, router 1.1, router 2.1, dan router 3.1. 1, 2, 3, ke 6 router ini terhubung, yang mana nanti kami akan routing ke 6 router ini dengan menggunakan routing mode OSPF. Nah, setiap ingin mendistribusikan layanan ke jaringan yang lain, atau kami sebut gedung yang lain, atau kami sebut kantor yang lain, jadi kita tidak usah menyiapkan banyak kabel, karena biasanya kita memiliki 3 buah jaringan, ada jaringan CCTV, jaringan VoIP, ada jaringan internet. Kalau ketiga jaringan tersebut ingin kita distribusikan ke sisi yang lain, atau ke kantor yang lain, atau ke gedung yang lain, biasanya kalau secara konvensional kita menyiapkan 3 kabel yang berbeda juga. Jadi agar 3 buah layanan jaringan tersebut dapat tersampaikan. Namun, dengan menggunakan topologi seperti pada skema network infrastruktur jaringan ini, kita cukup dengan memanfaatkan 1 buah kabel, yang mana kabel tersebut sudah terhubung ke jaringan besar, sehingga nanti bisa 3 buah jaringan itu terdistribusikan ke sisi yang lain atau ke kantor yang lain. Nah, demikian kurang lebih deskripsinya secara garis besar. Nah, kemudian kalau dibahas satu persatu seperti ini, router 1 portnya adalah port pada ETH5, port pada ETH4, dan port pada ETH3. Router pada ETH2 sama juga, port yang digunakan adalah 3, ETH5, 4, dan 3. Router pada router 3, ETH yang digunakan adalah 3 juga, ETH5, 4, 3. Sedangkan router untuk router 1.1, 4 ETH yang digunakan, untuk ETH1, 2, 3, dan ETH5. ETH1, 2, dan 3 ini terhubung ke masing-masing layanan jaringan. Jadi 1 terhubung ke internetnya, layanan internet, 2 terhubung ke layanan jaringan VoIP-nya. Kemudian yang ETH2 terhubung ke layanan jaringan CCTV. Nah, jika deskripsinya pada router 1.1 adalah seperti ini, ada 3 layanan jaringan yang distribusikan melalui 1 jalur, yaitu pada ETH5, maka sama halnya juga dengan router 2.1 dan router 3.1. Jadi ada 3 layanan jaringan yang diterima, yaitu layanan jaringan 1 diterima melalui ETH1, layanan jaringan 2 yang isinya CCTV diterima melalui ETH2, layanan jaringan yang ketiga yang isinya adalah VoIP diterima melalui ETH3. Sedangkan kabel yang mendistribusikannya adalah kabel yang terhubung ke jaringan besar melalui kabel pada ETH5. Sama halnya juga dengan router 3.1. Ada 3 layanan jaringan yang didistribusikan melalui 3 port, yaitu port ETH1, ETH2, ETH3, dan dikeluarkan melalui ETH5.
PTH5 ini terhubung ke jaringan besar. Nah, demikian. Kemudian kita ulang lihat sekali lagi, topologinya adalah seperti ini. Ada 6 router, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terhubung ke jaringan besar. Sementara ada 3 router, 1, 2, 3 yang terhubung ke masing-masing sisi atau masing-masing gedung, atau juga bisa disebut masing-masing kantor cabang. Jadi kita anggap di sini kantor cabang 1, kantor cabang 2, kantor cabang 3 di router 3.1 ini. Nah, demikian. Setelah di topologi kita lihat seperti ini, kemudian kita lanjut ke mapping untuk IP address-nya. Jadi kami buat seperti ini. Yang pertama kita lihat terlebih dulu adalah bagian atas ini. Jadi dapat saya gambarkan router 1, router 2, router 3, router 1.1, router 2.1, router 3.1 ini nanti akan semuanya terrouting dengan menggunakan OSPF, kemudian disetting, diaktifkan juga MPLS-nya. Sedangkan ini ada 3 router yang saya warnai berbeda, berarti 3 router yang warna biru ini adalah router yang nantinya diaktifkan VPLS-nya. VPLS adalah layanan yang digunakan untuk membuat tunnel atau terowongan untuk mendistribusikan 3 buah jaringan yang nanti kita miliki ke sisi yang lain. Sementara yang router yang warna hitam ini 1, 2, dan 3 ini, router 1, router 2, router 3 ini tidak disetting VPLS-nya, hanya diaktifkan MPLS-nya saja. Nah, demikian. Kemudian di sini juga kami buat ulasan seperti ini. Jadi untuk konfigurasi VPLS, urutan langkah-langkahnya, jadi kami buat garis-garis besarnya saja. Untuk konfigurasi MPLS, urutan pertama yang nanti kita lakukan adalah konfigurasi pada bridge. Urutan kedua, kita konfigurasi pada IP address. Urutan ketiga, kita konfigurasi pada OSPF, pada bagian network. Urutan ketiga, kita aktifkan MPLS, atau kita konfigurasi MPLS-nya pada bagian LDP setting. Sebenarnya ada lagi satu. Coba saya cek. Ini ada LDP interface. LDP interface. Jadi di bagian konfigurasi MPLS kita akan ada 5 bagian konfigurasi: bridge, IP address, OSPF network, MPLS LDP setting, MPLS LDP interface. Nah, untuk jadi konfigurasi MPLS ini akan terjadi pada 6 router ini. Kemudian untuk konfigurasi VPLS, urutannya sebagai berikut: ada MPLS VPLS, ada bridge bagian bridge, ada bridge bagian port. Konfigurasi VPLS ini hanya dilakukan pada bagian router 1.1, router 2.1, dan router 3.1. Nah, demikian ada 2 poin yang sudah kami deskripsikan di awal sebelum kita melakukan konfigurasi. Kita ulas kembali. Yang pertama ada topologinya, perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah pemetaan untuk routingnya. Plus di sini kami buat catatan garis-garis besar untuk konfigurasinya. MPLS apa dan VPLS apa. Nah, sekarang kita akan lanjut ke instalasi fisik dari perangkat-perangkat yang akan kita gunakan seperti terlihat pada topologi ini. Ini kami akan mulai memasang router-router yang akan kami gunakan. Masing-masing kabel dihubungkan kemana. Nah, berikut adalah pemasangan secara fisik dari perangkat-perangkat yang akan kita gunakan untuk membangun jaringan MPLS sesuai dengan skema network infrastruktur engineer. Jadi tadi kita gambarkan, kita lihat di topologi ada 6 perangkat utama yang ada di tengah. Berarti ada, ini kami gunakan sebagai router 1, yang di bawah ini sebagai router 2, yang ini sebagai router 3. Sedangkan di atas masing-masing dari router 1, 2, dan 3 ini ada
Yang ini ada router 1.1, ini router 2.1, dan ini router 3.1. Jadi kami ulang. Yang di bawah router 1, di tengah ada router 2, pojok kanan ada router 3. Sedangkan di atas ini ada router 1.1, router 2.1, dan router 3.1. Sesuai dengan topologi juga, kita tadi sudah menentukan bahwa masing-masing port terhubung kemana. Nah, untuk router 1 ini port 5 dari router 1 terhubung ke port 4 dari router 2. Demikian juga di router yang nomor 2, untuk port 5 terhubung ke port 4 dari router 3. Sedangkan di router 3, port 5 terhubung ke port 4 dari router 1. Nah, sedangkan untuk router 1.1, 2.1, dan 3.1 terhubung ke port 5 masing-masing. Jadi seperti ini. Router 1.1, port 5-nya terhubung ke port 3 dari router 1. Untuk router 2.1, port 5-nya terhubung ke port 3 dari router 2. Untuk router 3.1, port 5-nya terhubung ke port 3 dari router 3. Nah, seperti demikian. Nah, setelah pemasangan fisik ini sudah kita lakukan, termasuk juga powernya sudah kita pasang di masing-masing router, lanjut kita ke konfigurasi berarti. Nah, router yang pertama akan kita konfigurasi adalah router yang nomor 1. Jadi sebentar urutannya. Untuk konfigurasinya kami akan mulai dari router 1, kemudian setelah itu ke router 2 yang di bawah ini, kemudian ke router 3 yang di bawah ini. Nah, untuk pertama router 1 akan kita konfigurasi sehingga kita pasangkan kabel UTP, kemudian kita sambungkan ke port LAN dari maaf, salah kabel yang ini menuju ke router 1, kita hubungkan ke port dari laptop kita. Setelah tadi kabel sudah kita hubungkan ke router 1, ke salah satu portnya dengan port dari laptop kita, kemudian kita akan buka aplikasi Winbox untuk bisa mengakses tampilan konfigurasi dari router kita. Nah, di sini sudah muncul ada router yang sudah berhasil terdetek. Kita masuk. Nah, untuk yang pertama, untuk mempermudah pada saat proses konfigurasi, jadi di awal kita akan namai dulu berarti routernya. Kita masukkan identity router 1. Terus setelah itu kita masuk ke bridge. Nah, sesuai dengan urutan konfigurasi yang tadi kita buat, untuk konfigurasi MPLS, langkahnya adalah seperti berikut. Jadi kita konfigurasi pada bagian bridge terlebih dahulu, kemudian setelah itu ada IP address-nya, setelah itu baru SPF, setelah itu baru di bagian MPLS-nya. Di awal kita masuk ke bagian bridge ini. Bagian bridge, oh ya. Setelah kita masuk di bagian bridge, lalu bridge kita isi dengan nama loopback. Loopback, oke. Setelah itu kita masuk ke sesuai dengan yang kita tampilkan tadi. Setelah bridge sudah selesai, kita berikan nama loopback, kita masuk ke IP address. IP address. Nah, di sini kita akan cari loopback yang tadi.
Kemudian kita berikan IP. IP yang kita berikan di sini adalah sesuai dengan tabel IP yang sudah kita buat tadi. Untuk router 1, IP loopback-nya kita masukkan ini. Untuk router 2 yang ini, router 3 yang ini, dan selanjutnya. Router 1 berarti kita masukkan IP yang ini. Sudah, apply, oke. Kemudian langsung juga kita akan masukkan IP dari masing-masing port ini pada router 1. ETH5, ETH4, ETH3. Nah, seperti yang sudah kami warnai di sini, ETH5 di router 1 ini akan terhubung dengan ETH4 di router 2. Jadi saya samakan warnanya, itu kita samakan warnanya. Kemudian IP-nya juga terlihat di sini sejaringan. 192.168.1.1/30. Di router 2 ETH4 ada 192.168.1.2/30. Kita masukkan dulu semua ini berarti. ETH5. Oke. ETH4. Oke. ETH3. Play, oke. Sesuai dengan tabel deskripsi IP-nya, jadi keempat IP dimasukkan. Kita lihat di sini. Terus kita lihat lagi catatan. Setelah IP address kita sudah selesaikan, kita masuk ke bagian OSPF network. OSPF ada di routing. Kemudian kita cari OSPF, kita ambil di bagian network. Nah, di sini kita masukkan. Kita lihat dari sini. IP yang kita masukkan di network yang di sini adalah IP network dari keempat IP yang kita miliki. Dimulai dari yang pertama. Kita copy saja. Apply, oke. Jadi ketika kita apply, /30-nya akan langsung hilang. Terus kita masukkan IP network dari ETH5. Kita ubah jadi 0. Sudah masuk. Kemudian untuk IP network dari ETH4. Play oke. Kemudian yang terakhir IP network dari ETH3. Play oke. Sudah, keempat network sudah berhasil kita masukkan. Dengan urutan kita cek lagi, kita masuk ke bagian MPLS LDP setting. SPF sudah, ini sudah. Sekarang ke MPLS. LDP setting ada di bagian ini. Kita klik enable. Nah, kita masukkan di sini. Yang kita masukkan di sini adalah sesuai dengan tabel yang di sini. Kita masukkan IP dari loopback saja, satu IP saja berarti. Tidak usah pakai slash-nya. Kita kopikan juga untuk di transport address, sama. Sudah, apply oke. LDP setting sudah selesai. LDP ini sudah selesai, kita masuk ke bagian MPLS LDP interface. Nah, di bagian ini. Nah, di sini kita akan masukkan seluruh interface yang ada pada
IP address yang tadi sudah kita buat. Berarti kita akan masukkan ke 4 interface ini. Ada loopback, ETH5, ETH4, ETH3. Coba kita lihat. Loopbacknya masuk. Apply OK. Kemudian tambahkan ETH5. OK. Kemudian ETH4. OK. ETH3. Oke, sudah. Proses konfigurasi untuk MPLS sudah kita selesaikan pada router 1. Jadi kita setelah menyelesaikan konfigurasi MPLS di router 1, kita akan langsung loncat ke konfigurasi MPLS pada router 2. Jadi kita akan lewati konfigurasi MPLS pada router 1, kita lewati dulu. Kita selesaikan bagian MPLS di router 2 dulu. Nah, kita lihat untuk kabel yang tadi, kabel UTP yang tadi terhubung antara laptop dengan dengan router 1 sudah saya cabut. Sekarang hubungannya adalah dari laptop saya tersambung kabel UTP ke router 2. Ini kita klik pada bagian MAC address, kemudian kita connect. Nah, loginnya tetap admin, passwordnya kosong. Sudah masuk, kemudian saya awali dengan mengubah identity di sistem untuk mempermudah nanti pada saat lakukan konfigurasi. Router 2. Namanya sudah berubah. Sama urutannya seperti tadi, kita akan konfigurasi bagian MPLS. Awali dari bridge. Kita masuk ke bagian bridge, kemudian kita tambahkan, kita add loopback, play OK. Kemudian kita masuk ke urutan ini, kita masuk ke IP address. IP address add, tambahkan terlebih dahulu untuk loopbacknya. Loopback untuk router 2 itu 2.2.2.2/2. Play OK. Tambahkan lagi untuk ETH5. Saya copy dari sini. Play OK. Tambahkan untuk ETH4. Copy dari sini. Play OK. Tambahkan untuk ETH3. Play OK. Sudah. Setelah itu kita lihat di catatan IP address sudah masuk, kita masuk ke bagian OSPF. Ada di routing, OSPF, kemudian network. Tambahkan IP-nya 222/32. Play OK. Udah. Tambahkan untuk IP network ETH5. Bagian akhir kita ubah menjadi 0. Play OK. Tambahkan untuk IP network ETH4. Bagian akhirnya kita ubah jadi 0. Play OK. ETH3. Dan belakangnya kita ubah jadi 0. Play OK. Untuk bagian OSPF sudah. Sekarang kita lanjut ke MPLS LDP setting.
MPLS, LDP setting, enable. Ini kita gunakan IP loopback-nya 2.2.2.2. Tapi sama. Oke. Kemudian LDP interface. Kita masukkan ladder loopback. Oke. Kita masukkan untuk interface TH5. Oke. TH4. Oke. TH3. Oke. Udah. Nah, di sini sudah terlihat karena kita sudah menyelesaikan konfigurasi MPLS di router 1 dan router 2. Jadi otomatis di LDP neckboard ini akan terdeteksi bahwa ada IP loopback dari router 1. Jadi kelihatan di sini loopback-nya. Kenapa loopback-nya yang terlihat? Karena loopback-nya itu yang kita daftarkan di LDP setting-nya. Jadi di router 1 tadi kita masukkan LDP setting, LSR ID-nya adalah 1.1.1. Oke, itu yang terlihat. Terus kita lanjut ke router yang ketiga. Keluar dulu, kita ulang masuk. Refresh. Sudah terdetek MAC address yang baru. Klik MAC address, kemudian klik connect. Kita kerjakan pada bagian router 3 sekarang. Sudah masuk. Kita setting di bagian identity router 3. Oke. Identity sudah. Kemudian kita masuk ke bridge. Awali dengan bridge. Kita tambahkan isi loopback. Sudah. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian IP address. Tambahkan loopback-nya. Loopback kita berikan IP sesuai dengan catatan di Excel. Loopback untuk router 3 kita berikan 3.3/32. Oke. Kemudian untuk TH5 kita gunakan ini. Paste, play, oke. Tambahkan untuk ETH ke-4 dari sini. Paste, play, oke. Tambahkan untuk ETH3. Paste, play, oke. Semua address sudah masuk. Kita lanjut ke WSPF-nya. Routing WSPF. Bagian network. Kita tambahkan. Berarti 3.3.3./32. Play oke. Kemudian kita tambahkan untuk network dari ETH5. Bah belakangnya menjadi 0. ETH4. Tambahkan network dari ETH4. Bah belakangnya menjadi 0. Play oke. ETH3 nya tambahkan, ubah belakangnya menjadi 0. Ya, oke. Setelah itu kita masuk ke bagian MPLS. Awali dengan LDP setting di sini 3.3.3.
copy sama oke. Kemudian di LDP interface kita tambahkan loopback-nya, apply oke. Kemudian ETH5 apply oke. ETH4 oke. ETH3 oke. Semua ETH sudah masuk. Kita cek. Nah, di sini sudah terlihat kita ada di posisi router 3. Kita juga bisa melihat terdeteksi di sini bahwa ada router 1 dan router 2. Router 1 memiliki IP loopback 1.1.1.1, IP 2 memiliki loopback 2.2.2.2. Sudah selesai. Kemudian kita masuk ke router 1.1 sekarang. Keluarkan dulu. Kita akan konfigurasi ini sebentar. Kabelnya saya cabut dulu. Kita pindah. Sudah terdeteksi router yang baru. Router ini adalah router yang kita akan jadikan sebagai router 1.1. Masuk ke bagian identity. Oh salah. System identity. Router 1.1. Oke. Berarti diawali dengan read sama langkahnya, cuma IP-nya lebih sedikit sekarang. ETH yang digunakan hanya ETH5 saja. ETH5 pada router 1.1 terhubung dengan ETH3 pada router 1. Jadi kita lihat warnanya sama, ini kita tandai. Masukkan bridge terlebih dahulu, kita jadikan loopback. Oke, kemudian kita setting pada bagian IP address. Kita tambahkan loopback-nya, IP-nya yang ini. Oke. Kita tambahkan juga IP dari ETH5. Play oke. Sudah. IP sudah. Kita masuk ke bagian SPF. Routing SPF. Network kita masukkan 1.1.1.2. Oke. Kemudian kita tambahkan tambah belakangnya jadi 0. Oke. Kemudian MPLS pada LDP setting enable ini .1.1 saja, bukan slash. Copy paste. Oke. Kemudian LDP interface loopback oke. Kemudian ada ETH5. Oke. Sudah. Kita lanjut ke router 2.1 sekarang. Kabelnya kita ganti. Flash. Sudah terdetek router yang baru, klik MAC address, connect.
awali dari bridge terlebih dahulu, back, oke, kemudian IP address, IP-nya yang ini, back, play oke, kemudian IP dari ETH5 kita tambahkan juga, ETH5, play oke, sudah. Kemudian kita masuk ke SPF, routing, SPF, network. Kita masukkan di sini 2.2.2.22/22. Oke. Kemudian tambahkan network yang kedua 92.168.20.0/30. Baik, oke. Saya ingin cek IP loopback-nya tadi, mudah-mudahan sudah benar. Sudah. Kemudian ke MPLS, LP setting enable 2.22 21, copy, paste, oke. Kemudian ini loopback, oke. Kemudian ETH5, oke. Yang tertinggal tadi adalah identity router 2.1. Oke. Kita masuk ke bagian config router 3.1 sekarang. Kabel kita ganti. Refresh. Sudah terdetek router yang baru. Connect. Sama, kita awali dari sistem, identity, router 3.1. Oke. Bridge plus loopback, kemudian IP address tambahkan untuk loopback, ini adalah ini, copy, paste, oke. Untuk ETH5 copy, play, oke. Setelah IP address masuk ke routing, SPF, network 3.3.1/32/32, play oke. Masukkan network yang kedua 0, oke. Kemudian PLS, LP setting enable 3.3.31, play oke. Kemudian LDP interface, loopback oke. ETH5 oke. Sudah. Berarti untuk bagian MPLS dari semua router sudah kita masukkan. MPLS, konfigurasi MPLS ini sudah kita
masukkan ke dalam 6 router ini. Tinggal kita akan konfigurasi VPLS di ketiga router ini, router 1.1, 2.1, dan 3.1, yang mana urutan untuk konfigurasi VPLS lebih sedikit, yaitu ada bagian MPLS, VPLS, kemudian bridge, kemudian bridge port. Kita awali dari router yang sudah terkonek, yaitu router 3.1. Berarti kita masuk ke MPLS, ke VPLS nya. Di sini kita tambahkan VPLS 1. VPLS 1 karena coba kita lihat nanti konsepnya adalah ETH1 yang ada pada router 1.1 itu akan sejaringan dengan ETH1 yang ada di router 2.1 dan ETH1 pada router 3.1. Begitu pula dengan ETH2 pada router 1.1. Jadi ETH2 ini akan satu jaringan dengan ETH2 pada router 2.1 dan satu jaringan dengan ETH2 pada router 3.1. ETH3 juga demikian. Sehingga konfigurasinya seperti ini pada MikroTik. Jadi kita masuk ke MPLS tadi. Bagian VPLS, tampilan pertamanya adalah seperti ini. Kemudian kita add VPLS 1. Kemudian yang kita sasar adalah terbalik. Berarti alangkah baiknya kita akan mulai konfigurasi dari router 1.1 karena sumber dari layanan internetnya ada di sini semua. Jadi router layanan internetnya ada di sini, kemudian server VoIP-nya ada di sini, NVR dari CCTV-nya ada di sini. Kita awali dari router 1.1. Kita ubah dulu. Misal saya tutup dulu. Refresh. Router 1.1 sudah terdetek. Oke. Nah, di sini MPLS. VPLS. Kemudian tambahkan VPLS 1. Kemudian kita akan di awal kita akan sambungkan dulu ETH1 pada router 1.1 dengan ETH1 pada router 2.1, sehingga remote peer-nya ini adalah IP yang sudah didaftarkan ke dalam LDP setting tadi dari router 2. Jadi di router 2 tadi LDP settingnya dimasukkan IP 2.2.2.21. Ini kita masukkan. Dan kita masukkan kodenya, VPLS ID-nya 1.1. Bukan 1.1. 2.1. Play OK. Kemudian setelah VPLS-nya kita buat, kita masuk ke bagian bridge. Kita tambahkan di sini. Kita buat bridge 1. Bridge 1 ini adalah fungsinya menghubungkan antara VPLS 1 yang sudah nyambung dengan router 2 di ETH1-nya tadi dengan ETH1 yang ada pada router 1.1. Jadi cara membuatnya seperti ini. Kita buat bridge-nya dulu, bridge 1, oke. Kemudian kita masuk ke bagian port. Berarti di sini penentunya. Bridge 1 ini berfungsi untuk menyambungkan antara VPLS 1, yang mana VPLS 1 ini isinya adalah ETH1 dari router 2.1. Oke.
tambah lagi bridge ini nyambung dengan ya ETH1. Oke, jadi bridge 1.1 ini berfungsi untuk menghubungkan antara ETH1 yang ada di router 1.1 dengan ETH1 yang ada di router 2.1. Jadi tinggal kita tambahkan lagi untuk kita tambahkan 1 VPLS lagi berarti untuk VPLS 2. Kita akan ambil remote pair dari router 3.1. Ini VPLS ID-nya itu berarti 1/2. Oke, sudah masuk ke bridge. Bridge-nya cukup itu saja. Bridge 1 saja, tinggal kita tambahkan di port. Berarti bridge 1 VPLS 2 berarti. Oke. Jadi di sini artinya bridge 1 ini berfungsi untuk menghubungkan port 1 dari ETH2, port 1 dari ETH1.1, port 1 dari router saya ulang. Jadi bridge 1 ini berfungsi untuk menghubungkan antara port 1 dari router 2.1, port 1 dari router 1.1, dan port 1 dari router 3.1. Sudah. Kita sekalian berarti tambahkan berarti hubungan antara port 1 dari masing-masing router sudah kita buat. Sekarang kita buat hubungan dari port 2 dari masing-masing router. Sehingga harus kita tambahkan VLS juga. VLS 3 ke router 2.2.2.21. Berarti ini 2 berbanding 1. Oke. Tambahkan juga sekarang untuk memanggil router 3 berarti 3.3.3.31. Ini berarti 2.2 berbanding 2. Oke. Dah. Bagian bridge buat bridge 2 berarti. Kita tambahkan di bagian port. Untuk bridge 2 ini berfungsi untuk menghubungkan antara TH2 di router 1.1. Oke, kemudian kita tambahkan juga bridge 2 port. Berarti masuk ke bridge 2, tambah bridge 2 berarti sekarang. Bridge 2 ini dia. Bridge 2 VPLS ketiga berarti. VPLS 3 oke. Tambahkan lagi bridge 2 VPLS keempat. Oke. Tambahkan lagi untuk VPLS-nya. VPLS 5 ini kita gunakan untuk menghubungkan port 3 berarti sekarang dari masing-masing router, sehingga kita panggil ini dulu 3 di 1 3 banding 1. Oke.
tambahkan lagi 21 3 2. Oke. Di bridge kita tambahkan bridge yang ketiga. Oke. Di portnya bridge 3 dengan ETH 3. Oke. Bridge 3 dengan VPLS 5. Oke. Bridge 3 dengan VPLS 6. Oke. Nah, berarti sudah dibuat hubungan antar masing-masing port. Di sini port 1 oleh bridge 1, port 2 oleh bridge 2, port 3 oleh bridge 3. Jadi konfigurasi VPLS pada router 1.1 sudah selesai. Kita beralih ke router 2.1 sekarang. Install ini connect. VPLS 1 kita akan memanggil router 1, berarti dari sini 11111 dan ID-nya tadi 1:1. Play oke. Berarti sekarang kita masuk ke bridge. Kita buat bridge 1. Bridge 1 portnya kita isi. Berarti bridge 1 ini berfungsi untuk menghubungkan ETH 1 dengan VPLS 1 yang terhubung ke ETH 1 dari router 1.1. Oke. Dah. Kemudian kita akan buat VPLS lagi. VPLS 2 dengan sama berarti 1.11. Ini berarti 2:1. Oke. Di bridge kita tambahkan bridge 2, port tambah bridge 2 berfungsi untuk menghubungkan antara ETH 2 dengan disconnect sendiri. Bridge 2 kita ulang, bridge 2 dengan VPLS 2. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi satu VPLS 3 1.1.11. Ini berarti 3:1. Play oke. Masuk ke bridge tambahkan bridge 3. Oke. Di portnya kita tambahkan bridge 3 ETH 3 menghubungkan antara ETH 3 dengan VPLS 3. Oke. Berarti untuk router 2 dan 1 sudah aman. Router 1.1 dan router 2.1 sudah aman. Kita masuk ke router 3.1. Connect.
router 3.1. Kita awali dari VPLS. Tambahkan router 1.1.11. Ini 3/2. Bukan 1/2. Oke, tambah 1.1. Ini 2 yang kedua. Oke. 1 yang kedua, 2 yang kedua, benar. Terus tambahkan VPLS 3 yang kedua. Oke. Tambahkan di bridge 1. Oke, tambahkan juga bridge 2. Oke, tambahkan bridge 3. Oke. Tambah bridge 1 berfungsi untuk menghubungkan antara ETH1 dengan VPLS 1. Kemudian bridge 2 berfungsi untuk menghubungkan antara ETH2 dengan bridge 2 berfungsi untuk menghubungkan antara ETH2 dengan VPLS 2. Oke. Kemudian bridge 3 berfungsi untuk menghubungkan antara ETH3 dengan VPLS 3. Oke, sudah. Semua sudah kita konfigurasi, tinggal dites. Setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan proses konfigurasi untuk skema Network Infrastructure Engineer, yang mana di dalamnya kita perlu konfigurasi MPLS, kemudian kita perlu konfigurasi VPLS-nya sesuai dengan topologi yang kita punya. Sudah selesai. Jadi proses konfigurasi ini sudah selesai pada perangkat router-routernya. Sekarang kita akan lakukan uji coba untuk mengetahui apakah konfigurasi kita kemarin untuk ke-6 router yang kita punya ini sudah berhasil. Nah, adapun langkah-langkah untuk uji coba konfigurasi ini adalah sebagai berikut. Jadi perlu kita ketahui sebelumnya, terlihat pada topologi bahwa tujuan kita membangun topologi ini adalah untuk menghubungkan 3 layanan yang ada di sisi router 1.1 ke sisi router lain yang ada di router 2.1 dan router 3.1. Jadi di sisi router 1.1 ada 3 jenis layanan berbeda yang masuk. Ada layanan internet, ada layanan VoIP, kemudian ada layanan CCTV 1, 2, 3. Kemudian nanti juga akan keluar di sisi yang lain 3 buah layanan yang sama. Jadi ETH1 di router 1.1 akan terbridge dengan ETH1 yang ada di router 2.1 dan ETH1 yang ada di router 3.1 seperti ini. Jadi di ETH1 router 1.1 di sini masuk layanan internet, nanti juga akan terbridge di ETH1 dari router 2.1 ini muncul klien internetnya. Begitu juga dengan ETH2 dari router 1.1. Di sini masuk server VoIP. Nanti di sisi lain di router 2.1 di ETH2-nya muncul
Kalau kita perbesar, oh mohon maaf, server VoIP ini masuk di ETH3 dari router 1.1, sehingga nanti akan keluar di ETH3 juga untuk telepon VoIP-nya. Di router 3.1 juga di ETH3 untuk telepon VoIP-nya. Untuk ETH2 berarti ini berfungsi untuk ETH2 yang ini berarti berfungsi untuk menyambungkan jaringan CCTV yang ada di sisi yang berbeda antara sisi router 1.1 dengan sisi router 2.1 dan 3.1. Nah, CCTV-nya ada di ETH2. Nah, demikian. Untuk menguji cobanya, saya hanya menggunakan satu model jaringan saja dulu, berarti satu jenis jaringan. Saya akan memasukkan sumber internet ke ETH1 dari router 1.1. Perlu kita ketahui nanti indikasi berhasilnya akan muncul atau kita bisa dikatakan berhasil apabila ketika kita masukkan di ETH1 router 1.1 ini sebuah layanan internet, berarti layanan internet itu akan juga bisa diterima di router 2.1 melalui ETH1, bukan ETH yang lain. Kemudian juga akan bisa diterima di ETH1 dari router 3.1, bukan di ETH yang lain, hanya ETH1 saja dari masing-masing router. Nah, ETH2 juga demikian. Kalau kita masukkan sebuah layanan internet di ETH2 pada router 1.1, ini juga akan bisa diterima layanan internetnya melalui ETH2 pada router 2.1. ETH2 juga pada router 3.1 sama, dan tidak bisa diterima melalui ETH selain ETH2. Nah, demikian. Lanjut, kita akan langsung melakukan uji coba. Sehingga jadi di awal ini kabel warna biru ini adalah kabel yang isi layanan internet DHCP dia. Jadi kalau saya masukkan ke port dari laptop saya, akan terlihat pada ETH3 di sini, USB Ethernet adapter. Nah, di sini sudah mendapatkan layanan internet. Kalau kita cek status seperti ini. Jadi muncul IP secara DHCP, DNS-nya kelihatan juga. Nah, terus kalau misalnya kita tes ping Google, nah nyambung ya. Nah, sekarang untuk uji cobanya berarti saya masukkan sumber internet ini ke router 1.1. Berarti perlu kita jelaskan lagi, router 1.1 adalah yang ini, yang paling atas. Router 2.1 yang di tengah-tengah, yang paling atas. Router 3.1 adalah yang paling kanan, yang di atas juga. Nah, saya masukkan di port 1 dari router 1.1. Nah, layanan ini nantinya harusnya jika konfigurasi berhasil, layanan internet ini akan bisa dinikmati di sisi lain, yaitu bisa diterima di router port 2 dari router 2.1 dan port 2 dari router 3.1. Nah, kita coba sekarang. Saya ambil sebuah kabel untuk uji coba. Saya sambungkan kabel itu ke port 1 dari router 2.1, karena di sini masuk di port 1, di router 2.1 harus masuk di port 1 juga untuk bisa menerima layanan internet yang masuk di sini. Kita coba apakah berhasil. Jadi kelihatan pada tes pingnya nanti. Kalau di layar laptop terlihat seperti ini tes pingnya sebelum dimasukkan kabel UTP yang tersambung ke port 1. Ini sudah. Jadi bisa dikatakan bahwa layanan yang masuk di port 1 dari router 2.1 ini bisa juga diterima melalui port 1 pada router 2.1. Berarti berhasil. Port 1 di sini dan port 1 di sini sudah terbridge. Kemudian untuk di router 3.1 apakah berhasil? Atau saya coba pasang di sebelahnya dulu. Nah, di tampilan layar monitor saya sudah terlihat ketika saya cabut kabelnya, berarti layanan internet terputus. Coba kalau saya masukkan di
port 2. Di sini masuk di port 1, di sini saya masukkan di port 2. Apakah layanannya berhasil diterima? Ternyata tidak bisa. Kemudian kalau misalnya saya pindah ke port 3, apakah layanannya bisa diterima? Tidak juga. Nah, kalau di router 3.1 sekarang saya masukkan di port port 1. Kita lihat di layar monitor tes pingnya. Harusnya berhasil. Ya, ini sudah muncul. Berarti port 1 di sini dan port 1 di sini dan port 1 di sini sudah terbridge. Ini harusnya ada di sisi lain berarti ya, sesuai dengan topologi. Kalau saya masukkan di port 2, tes pingnya gagal. Port 3, tes pingnya juga masih belum berhasil, masih gagal. Nah, ini sekarang saya pindah. Itu uji coba port 2. Sekarang masuk di port 2 dari router 2.1. Berarti layanan ini harusnya bisa diterima dari port 2 router 2.1 dan port 2 router 3.1. Kita coba langsung di sini saja dulu. Router 3.1 pada port 2. Perhatikan pada tes pingnya pada monitor. Apakah berhasil? Ya, tembus. Kemudian di port 2 dari router 2.1. Setelah tadi sempat terjabut, koneksinya mati. Berhasil lagi diterima. Berarti untuk bridge yang nomor 2 sudah berhasil. Kita tes ke bridge nomor 3. Sumber internet kita masukkan di port 3 dari router 1.1. Kemudian harusnya bisa diterima dari port nomor 3 pada router 2.1. Kita perhatikan tes ping. Apakah berhasil diterima juga? Ya, sudah tembus berarti juga. Kita cek juga pada port 3 dari router 3.1. Masih terputus, kita menunggu hasil tes pingnya. Ya, tembus. Nah, dengan demikian sudah dapat dikatakan bahwa hasil konfigurasi kita berhasil sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu akan muncul 3 bridge masing-masing dari ETH1, ETH2, dan ETH3 dari masing-masing port yang ada pada masing-masing router di sisi yang lain. Nah, demikian hasil konfigurasi dari topologi pada skema network infrastruktur engineer. Oh, ini perlu saya ubah, network infrastruktur engineer. Oke, demikian. Terima kasih.